Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gian Rasendra Nindawan dengan NIM 231440011 dari kelas instrumentasi 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian akhir semester pada mata kuliah jaringan komputer yang telah saya buat. Topologi jaringan yang saya buat merupakan beberapa jaringan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi, pengelolaan data dalam lingkungan seperti sekolah, perusahaan, kampus, dan lain-lain. Jaringan ini terdiri dari berbagai komponen dan perangkat yang diatur dalam beberapa subnet. Komponen saling terhubung melalui perangkat jaringan seperti switch, router, access point, dan server. Pada satu jaringan terdapat server utama yang memainkan peran penting dalam menyediakan layanan jaringan seperti DHCP, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol, dan DNS, yaitu Domain Name System. Nah, di sini DHCP bertugas untuk mengotomatisasi pengelokasian alamat IP ke perangkat-perangkat lain, sehingga mengurangi kompleksitas konfigurasi manual. DNS di sisi lain berfungsi untuk memetakan nama domain ke alamat IP, memungkinkan pengguna mengakses sumber daya jaringan dengan mudah menggunakan nama domain yang lebih intuitif. Server ini memiliki alamat IP statis, yaitu 192.168.30.1 dan DNS server yaitu 192.168.30.1 yang berfungsi sebagai titik referensi utama bagi perangkat lain di jaringan ini. Lalu pada jaringan ini menggunakan beberapa subnet dengan rentang IP seperti 192.168.1.x dan 192.168.2.x yang dihubungkan oleh router sebagai pengatur lalu lintas antar subnet. Rentang segmentasi subnet ini bertujuan untuk membagi jaringan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan fungsi atau lokasi. Setiap subnet terlihat menggunakan topologi star, yaitu bintang, yaitu di mana switch berperan sebagai pusat koneksi. Switch ini menghubungkan beberapa perangkat seperti PC, laptop, tablet, dan smartphone ke jaringan. Keunggulan topologi bintang adalah kemudahan dalam manajemen dan pemeliharaan, di mana kegagalan pada salah satu perangkat klien tidak akan mempengaruhi perangkat lainnya. Salah satu bagian penting dari jaringan ini adalah implementasi redundansi jalur yang terlihat melalui koneksi antar router yang menggunakan beberapa jalur alternatif ditandai kabel merah ini. Redundansi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan jaringan dalam situasi kegagalan jalur tertentu, meningkatkan keandalan jaringan secara keseluruhan. Hal ini biasanya dicapai melalui protokol routing dinamis seperti OSPF. Di bagian ini, untuk menghubungkan router-router dari router 3 ke router 4 dan router 0 menggunakan OSPF. Karena pada jaringan ini kita menggunakan OSPF, maka akan memungkinkan router memilih jalur terbaik berdasarkan kondisi jaringan secara real time. Selain koneksi kabel, jaringan ini juga mencakup penggunaan wireless melalui penggunaan access point yang terhubung ke switch. Ini memungkinkan perangkat mobile seperti laptop, tablet, dan smartphone untuk terhubung secara nirkabel. Subnet wireless ini sangat penting dalam lingkungan kerja modern yang mengutamakan fleksibilitas dan mobilitas pengguna. Lalu pada server yang terpusat ini berfungsi sebagai penyedia layanan untuk kabel dengan alamat 192.168.30.1 sebagai referensi utama untuk layanan DNS dan DHCP. Rentan IP yang dialokasikan oleh DHCP adalah 192.168.30.3 sampai 192.168.30.10 yang mendukung sejumlah perangkat dalam subnetting ini.
Jaringan ini juga memiliki beberapa subnet tambahan yang terhubung layar router menggunakan RIP dengan IP kelas A. Seperti subnet dengan rentang IP 10.0.0.1 sampai 10.0.0.2. Dari router pertama kita menggunakan subnet kelas A yaitu 10.0.0.1 dan router kedua 10.0.0.2. Subnet ini digunakan untuk keperluan komunikasi antar beberapa jaringan terpisah yang memungkinkan besar berada di lokasi yang berbeda. Koneksi ini memungkinkan pengelolaan sumber daya jaringan secara tepat sekaligus mendukung interkoneksi yang aman dan efisien antar bagian. Secara keseluruhan, jaringan ini menggunakan desain teknologi wired dan wireless serta layanan server yang terpusat. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan dari bagian ini. Di sini pada PC-PC ini saya menggunakan statik seperti yang terlihat pada gambar dengan IP 192.168.1.2. Di sini juga menggunakan statik 198.162.2.2 dengan default gateway 192.168.2.1. Namun di sini 192.168.1.1. Saya menggunakan switch kiri dan kanan menggunakan router dengan serial number 2,0 pada serial number 2,0 saya menggunakan IP kelas A yaitu 10.10.10.1 dengan subnet max 255.0.0.0. Lalu saya menggunakan jaringan wireless dengan ini tadi menggunakan OSPF. Cara menggunakan OSPF adalah menekan pada router lalu masuk dalam jeli. Di sini kita nanti mengetik pertama-tama akan seperti ini, lalu konfigurasi terminal. Setelah menyalakan terminal, di sini kita ketik router OSPF 1. Setelah itu kita masukkan network 192.168.70.1 dan 192.168. Kita lihat IP di sini 50. Maaf. Yang dimasukkan pada router tadi adalah network 192.168.70.0 dan di sini 192.168.50.0 lalu 192.168.1.0. Kita juga melakukan konfigurasi OSPF dari router 0 ke router 4 sama dengan cara membuka jeli lalu mengetik seperti tadi, konfigurasi terminal, masuk ke router OSPF 1 lalu menuliskan network IP 192.168.80.0 dan 192.168 menggunakan IP ini 50.0 dan 192.168.2.0. Setelah saya masukkan OSPF tersebut, maka jaringan antara access point PT dengan switch di sini dan di sini akan terhubung. Baiklah, kita akan langsung coba saja dari PC 0 ke laptop. Sebentar, kita ulang lagi. Oke, successful. Lalu dari PC 2 ke tablet, successful.
dari smartphone ke PC3 successful. Dari sini kita ulang dari sini ke sini successful. Dari sini ke sini successful. Oke, kita coba ke sebelahnya. Dari sini ke sini kita successful. Dari laptop ke PC7 successful. Setelah berhasil menghubungkan semuanya, kita akan beralih ke sebelah sini. Di sini saya menghubungkan antara router 1 dengan router 2 menggunakan RIP. Pada topologi start yang kiri, saya menggunakan IP statik dengan IP 192.168.20.43 dan default gateway 20.1. Di sini semua menggunakan 20, namun yang beda pada akhir saja, dan menggunakan default gateway yang sama yaitu 192.168.20.1. Lalu pada sebelah kanan saya menggunakan IP 192.168.40.2 dengan default gateway 192.168.40.1. Di sini pun sama, yang berbeda hanya bagian belakang sini, namun default gateway-nya sama semua pada bagian kanan ini. Saya menghubungkan router 1 dan router 2 menggunakan RIP, yaitu dengan memasukkan config RIP di sini. Kita masukkan network masing-masing ke dalam sini, yaitu 10.0.0.0, 192.168.20.0, 192.168.40.0. Yang dua ini tidak perlu karena tidak ada. Pada router 2 saya juga melakukan hal yang sama. Pada router 2 saya melakukan hal yang sama, yaitu memasukkan RIP 10.0.0.0 dan 192.168.20.0 dan 192.168.40.0. Hal tersebut digunakan untuk menghubungkan pada PC bagian sini dengan PC bagian sini. Nah, langsung saja kita coba apakah terhubung. Kita delete dulu karena sudah. Kita perlu melakukan beberapa percobaan agar sukses. Ini hal yang normal di Cisco. Kita ulang lagi, sukses, ulang lagi, oke, sukses, ulang lagi, yes. Sukses. Oke, terlihat di sini saya menghubungkan antara dua router dan RIP sudah terhubung. Lalu kita akan beralih ke jaringan server DNS. Di sini saya menggunakan DHCP untuk menghubungkan PC-PC yang ada di switch 2. Ini PC 10 dengan DHCP, PC 15 dengan DHCP, 17, 16 dan lainnya. Pada switch 6 saya menggunakan statik. Namun pada statik dan DHCP saya menggunakan rentang IP yang sama, yaitu 192.168.30.x dengan DNS server yang sama pada PC switch kanan dan kiri. Untuk menghubungkan PC-PC di sini agar bisa menggunakan DHCP seperti ini, kita masuk melalui server
lalu kita ke service, pencet bagian DHCP. Di sini kita masukkan start IP address, subnet mask, dan DNS server yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan default gateway 0.0.0.0, DNS server 192.168.30.1. Maka pada switch 2 akan sama semua pada DNS servernya ketika di DHCP seperti ini. Yang berbeda hanya IP address, karena kita start dari 3, maka otomatis akan memilih IP sendiri. Ini pada komputer ini yang sama hanya DNS server dan default gateway. Yang berbeda juga hanya IP saja. Lalu pada bagian DNS server, saya memasukkan nama saya Gian Sendiriawan agar bisa dibuka lewat PC-PC yang terhubung. Mari kita coba saja di PC 14. Jadi kita ketik maka akan muncul DNS server yang saya buat di server tadi. Saya membuat melalui server. Lalu untuk mengedit tadi kita buat HTTP, lalu HTML. Kita akan menulis bagian sini yang akan muncul ketika kita cari di PC-PC yang terhubung dengan server di sini. Oke, kita tadi coba di switch 2. Sekarang kita akan coba di switch 6. Langsung di stop. Ketik Nah, pada di sini juga akan muncul hal yang sama karena terhubung dengan server yang di sini. Jadi semua PC yang terhubung dengan switch 2 dan PC yang terhubung dengan switch 6, ketika kita membuka web dan mengetikkan DNS server yang saya buat di server tadi, maka akan muncul web yang sama. Kita coba di PC 38. Nah, maka akan muncul hal yang sama yang kita buat tadi. Jadi sudah terhubung semua antara PC pada switch 2 dan switch 6. Untuk percobaan saja kita sudah jelas sukses semua karena sudah terhubung ke DNS servernya. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.